Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam limpahan karunia-Nya, anugerah yang besar, senantiasa dalam keberkahan, bahagia bersama dengan keluarga, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa bahagia bersama dengan keluarga. Izinkan pada kesempatan ini para guru, para santri, para sahabat semuanya, saya akan menguraikan tentang Islam dan kepedulian sosial. Peduli berarti memperhatikan atau menghiraukan, yaitu sikap memperhatikan permasalahan atau kondisi orang lain. Kepedulian sosial berarti sikap memperhatikan, menghiraukan tentang urusan orang lain dalam rangka untuk menolong atau membantu dalam hubungan sosial sehingga tercapai kebaikan atau kemaslahatan. Perlunya kita semuanya selaku umat muslim, bahkan bukan hanya sesama muslim tapi sama manusia, hendaknya kita memiliki sikap peduli atau memiliki sikap empati, saling menolong satu sama lain. Mengapa demikian? Mengapa kita perlu saling membantu atau menolong sesama manusia atau sesama muslim? Karena kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang dia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Segala sesuatu yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki, tentunya ada banyak peran dari orang lain. Ada banyak jasa orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sudah banyak membantu segala keperluan kita. Itulah mengapa sehingga kita perlunya memiliki sikap peduli atau sikap sensitif untuk saling bantu satu sama lain. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat pedih siksanya. Surat Al-Maidah ayat 2. Perlunya kita memiliki sikap peduli, perlu kita tumbuhkan atau perlu kita kembangkan di antaranya beberapa cara agar kita memiliki sikap peduli kepada sesama manusia. Yang pertama adalah bahwasanya kita meyakini bahwasanya sikap peduli kita adalah bagian dari ibadah, bagian dari amal soleh. Yang kedua, bahwasanya kita meyakini bahwasanya kita tanpa bantuan orang lain kita tidak akan bisa hidup. Itulah perlunya kita memiliki sikap peduli atau menolong dan saling membantu. Yang ketiga, perlunya kita menghindari sikap bakhil atau pelit, kikir, meyakini bahwasanya segala nikmat, segala anugerah Allah yang kita miliki adalah milik Allah, sehingga kita bisa menyalurkan atau harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan, kita gunakan sesuai dengan kemanfaatan. Mana yang menjadi hak kita, mana yang menjadi hak sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan.
Perlunya kita memiliki sikap saling tolong menolong, membantu orang yang tertindas, orang yang kekurangan atau kaum yang lemah, disebut juga dengan kaum du'afa atau kaum mustad'afin, kaum-kaum yang lemah, kaum yang perlu kita berikan uluran tangan, perlunya kita berikan pertolongan. Surat yang membahas tentang kepedulian sosial, surat diantaranya adalah surat Al-Ma'un dan surat Al-Kautsar. Surat Al-Ma'un artinya adalah barang yang berguna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Kata Allah, ada kelompok yang dikatakan orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan kepada anak yatim. Menghardik maknanya adalah mencela atau menghina atau merendahkan atau bersikap tidak peduli atau cuek terhadap masa depan anak yatim. Menghardik ini dibagi menjadi dua, yaitu menghardik secara verbal dan non-verbal. Secara verbal berarti mencerca secara langsung atau menghina secara terang-terangan atau berkata kasar seperti membentak atau berkata-kata yang menyakitkan bagi anak yatim. Kemudian yang kedua adalah menghardik secara non-verbal, yaitu bukan secara ucapan tapi orang yang tidak peduli atau orang yang cuek begitu saja, orang yang mengabaikan tentang masa depan anak yatim, tidak memiliki sikap empati, tidak berpikir bagaimana nanti memikirkan masa depan anak yatim. Itu makna dari menghardik. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, orang yang tidak punya sikap kasihan, tidak memiliki sikap kasih sayang kepada orang-orang yang lemah, kaum du'afa. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Wa wailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat, kata Allah. Siapa itu orang yang salat namun orang yang dianggap, kata Allah, adalah orang yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, mengulur-ulur waktu salat atau menunda salat, bahkan dia melewatkan salatnya. Ya, orang yang melewatkan salatnya ini adalah orang yang termasuk orang yang salat namun celaka, tahu bahwasanya salat itu kewajiban namun dia tidak mau melaksanakan atau tidak tepat waktu, ya, senantiasa melaksanakan salat di akhir waktu, bahkan sampai tidak melaksanakan salat. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya, orang yang tidak ikhlas beribadah atau beramal soleh. Ibadahnya meminta pujian orang lain, meminta sanjungan atau punya imbalan tentang dunia, ya, jadi bersifat duniawi. Kalau tidak menguntungkan secara materi maka tidak mau melakukannya. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang tidak atau orang yang tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Artinya orang yang pelit, orang yang tidak memiliki sikap empati, tidak peduli terhadap permasalahan atau kesulitan orang lain. Kemudian di dalam surat Al-Kautsar juga disebutkan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Kal-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Jadi korban adalah bagian dari sikap kepedulian sosial. Tentunya kita selaku muslim bukan hanya berkorban, tapi apa saja yang bisa kita berikan atau kita korbankan
baik itu tenaga, pikiran maupun materi kepada orang yang membutuhkan. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Maka dengan demikian tentunya kita perlunya memiliki belas kasihan, saling tolong menolong kepada orang yang membutuhkan. Selaku sebagai muslim sesama umat Islam, hendaknya kita membantu, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Walaupun perbedaan pemikiran, hendaknya kita tetap bersatu, menjauhkan segala sikap ekstrim, sikap mau menang sendiri atau sikap yang merugikan kelompok atau sesama umat Islam yang lainnya. Menjaga lisannya, menjaga tangannya, dan menjaga apa saja yang bisa menyakitkan orang lain. Al-mu'minu kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang beriman satu sama lainnya adalah seperti bangunan yang saling mengokohkan satu sama lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Itulah perlunya kita selaku muslim untuk memiliki sikap kepedulian sosial, saling tolong menolong dalam kebaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak sekali kekurangan, kekhilafan. Kepada para guru, kepada para santri, rekan-rekan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Sampai ketemu dalam pertemuan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, senantiasa dalam lindungannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.